Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Faqala al-imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Athani zawalul aqli illa nauma mumakkinin maq'adahu." Imam An-Nawawi melanjutkan dalam kitab Minhajut Talibin menjelaskan tentang pembatal wudu. Dan pembatal wudu yang kedua, kata beliau, adalah zawalul aqli, hilangnya kesadaran. Baik karena tidur, karena pingsan, karena mabuk, atau bahkan karena kelainan mental seperti gila. Maka barang siapa yang mengalami yang seperti itu, maka wudunya batal. Dia berhadas kecil. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Al-ainan wika ussahi, faman nama falyatawadda." Kedua mata adalah tali pengikat penjaga, bagian dubur. Maka barang siapa yang tidur hendaklah dia wudu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Para ulama jelaskan makna hadis tadi, yaitu bahwa tatkala orang terjaga, matanya terbuka, maka ia sadar dan tahu apa yang keluar dari bagian duburnya, keluar atau tidak. Tapi tatkala matanya terpejam karena hilang sadar, baik tidur, apalagi yang lebih daripada tidur, semisal mabuk, gila, dan pingsan, maka dia tidak tahu, tidak bisa menjaga apakah keluar dari dubur atau tidak. Akramakumullah. Imam Ibn Ruslan dalam Syarah Sunan Abi Dawud menambah penjelasan ketika mungkin ada yang bertanya, mengapa wudunya batal padahal al-yaqinu la yuzalu bisyak? Kaidahnya termasuk satu dari 5 kaidah kubro dalam fikih adalah yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wudunya yakin, kemudian dia tidur, ragu keluar atau tidak. Harusnya kembali ke kaidah tidak batal wudunya karena dia yakin wudu, ragu batal. Kata Imam Ibn Ruslan, salah satu ulama besar Syafi'iyah, tidak seperti itu. Karena tatkala Nabi SAW sudah sabdakan al-ainan wika ussah, faman nama falyatawadda, maka tidur ini menjadi pembatal wudu yang yakin. Justru yang ragu adalah tidak keluarnya angin saat tidur. Yang yakin tidur ini membatalkan wudu. Yang diragukan angin tidak keluar. Jadi justru di sini tetap berlaku kaidah tadi, hanya saja perlu difahami yang yakin adalah tidur itu membatalkan wudu. Dan seseorang disebut tidur ketika dia setidaknya bermimpi. Kalau hanya mengantuk saja, maka dia tetap dianggap tidak batal wudunya. Kalau dia ragu, tadi tidur atau ngantuk saja, maka berlaku kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Hal yang yakin, yakni wudunya dia, tidak bisa dibatalkan dengan syak, keraguan. Apakah saya tadi tidur atau ngantuk? Berarti dia dianggap ngantuk saja, tidak batal wudunya karena tidur, karena dia masih ragu tidur atau tidak tadi. Illa nauma mumakkinin maq'adahu, kecuali illa nauma, tidurnya orang yang mumakkinin, memantapkan, maq'adahu, tempat duduknya. Maksudnya orang yang bagian duburnya ini ada di lantai atau di kursi, kemudian dia tidurnya tegak, tidak terangkat salah satu dari kedua belah pantatnya, kedua belah duburnya. Maka yang seperti ini dia terjamin angin tidak akan keluar. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang menceritakan bahwasanya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kata Anas bin Malik, dahulu para sahabat Nabi SAW
Terkadang saat menunggu iqamat, menunggu disegerakannya sholat terutama isya, mereka mengantuk sampai kepala mereka terjatuh-jatuh. Ini seperti orang yang sangat ngantuk sekali tapi tetap duduk. Tsumma yusallun, kemudian ketika sholat mau dimulai mereka langsung bergerak menuju shaf sholat. Wala yatawaddaun, dan mereka sholat tanpa mengulang wudu kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini tidur tapi tidak batal. Tadi tidur hadisnya membatalkan. Kemudian digabungkan hal tersebut oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi saat menjelaskan hadis ini, yaitu dikompromikan, dan ini bagian dari pembahasan mukhtalaful hadis. Ilmu kalau ada satu atau lebih hadis yang terlihat berkontradiksi dengan hadis yang lain. Jadi kalau ada dua atau lebih hadis kelihatan tidak akur, maka ada ilmu khusus membahas bagaimana mengkompromikannya, dan cara mengkompromikannya adalah dengan dikatakan tidur membatalkan wudu kecuali kalau tidur orang yang duduk. Bahkan meskipun duduknya ini bersandar, dan kalau sandarnya hilang dia terjatuh, tetap selama kedua belah pantatnya ini terletak di lantai atau kursi, maka tidak batal. Termasuk juga bahkan kalau dia kakinya diangkat tapi kedua pantatnya tetap berada di lantai atau kursi seperti duduknya sebagian orang, meskipun duduk ini tentu saja kurang beretika, tapi tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab.